Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada hari ini kita masih membicarakan memahami hakikat niat di dalam haji dan umroh. Yang lalu kita sudah paparkan beberapa hal tentang bahwa ketika kita sudah menyatakan labbaik Allahumma hajja, aku datang padamu ya Allah untuk berhaji, berarti kita sudah bertekad pindah dengan segala suasana dari rumah sendiri ke rumah umat yang sangat banyak. Artinya rumah Allah adalah rumah umat yang tidak boleh lagi merasa hal-hal yang menjadi kebiasaan kita di rumah. Itu juga bahwa ketika kita sudah menyatakan labbaik Allahumma hajjah, maka meniadakan diri kita hanya kepada Allah pada saat itu, apa maunya Allah, dan segalanya, perasaan, pikiran, akal, hati, semuanya tertuju kepada Allah untuk betul-betul mengabdi, melakukan apa yang diinginkan Allah dengan berada di rumahnya itu. Itu juga dari penghambaan kepada kemerdekaan, bahwa selama ini kita menjadi hamba bagi kerja kita, bagi jabatan kita, bagi berbagai macam maka situ kita merdeka, melepaskan semuanya. Tidak ada satupun yang terkait dalam diri kita kecuali Allah. Ini yang harus betul-betul ditegaskan di dalam diri kita ketika kita sudah berniat. Jadi apapun yang pernah melekat dalam diri kita yang membuat kita menjadi budaknya, budak harta, budak jabatan, budak dunia, maka pada saat itu tidak ada semuanya. Sudah Allah secara totalitas. Itu yang akan membuat indahnya nilai-nilai haji itu. Apalagi ketika kita memulai dengan berbaur dengan orang-orang yang berpakaian putih, ibarat komunitas yang sudah tidak lagi merasa bahwa ada kelebihan kita. Kita sepertinya berkumpul di satu tempat yang sangat bebas untuk mengekspresikan jiwa kita bertuhan kepada Allah Ta'ala. Begitu juga bahwa ketika kita sudah berniat, maka kita dapat merasakan bahwa kita itu seperti hidup abadi, hidup sehari-hari yang rutinitas, terlepas semua bagaimana nikmatnya kita tawaf, nikmatnya sa'i, nikmatnya kita berzikir di situ. Kita sudah pada dasarnya sudah luar biasa dalam kondisi perasaan yang begitu indah. Makanya kalau kita lihat jangankan untuk hidup abadi merasakan seperti itu, rata-rata orang yang sudah berhaji itu, umroh itu, kalau ditanya lah pribadinya, itu malas pulang itu. Tahwi ilaih, dia sudah nyaman, sudah keinginan di situ tuh sangat besar sekali. Makanya kalau ada yang menyatakan rindu dan sebagainya di kota suci, di tanah suci itu wajar karena udah sampai sana tuh malas pulang kita sudah sepertinya menyatu dengan keadaan yang begitu tenang, syahdu, tentram, bahagia, keindahan, kelezatan, kenikmatan dalam taqarrub ilallah.
sehingga kita malas. Itu aja pun nampak. Jadi itu kan mengajari kita bahwa hidup ini ada keabadian, di mana dekat dengan Allah, ada nilai selama-lamanya, di mana ya ketika kita merasakan bagaimana kita dengan Allah itu ya tidak jauh. Maka itu kalau kita lihat ya kondisi seperti ini harus ditimbulkan ketika kita sudah berniat, maka timbulkan dia. Ya, ini kan ya kita sedih ya, kadang-kadang begitu sudah niat ya masih seluruh, masih apa, masih lalai. Apalagi kalau kita lihat kan perasaan bertalbiyah itu pun ya kayak mana lah ya mau kita bilang. Sementara di dalam sejarah gema talbiyah yang dikumandangkan Rasulullah ya dari Bir Ali Zulhulaifah itu sampai ke Mekah menggetarkan ya jagat raya, sehingga banyak ya orang yang masuk Islam ketika dekat di Mekah. Mereka haru biru menunggu ya rombongan Rasulullah sekalian membuka kota Mekah itu. Nah ini kenapa? Mereka tidak berhenti di terik panas matahari. Matahari yang panas mereka naik kuda, onta, keledai, jalan kaki bertalbiyah, sehingga tidak merasakan suasana itu begitu menyiksa, malah suatu kenikmatan. Kita yang naik bus saja sebentar aja udah tidur, ngantuk, berseluruh, berhenti talbiyahnya. Padahal naik bus itu kan udah pakai AC ya. Inilah aneh ya, makanya kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Adanya harusnya ya bercucuran air mata mau mendekati tempat suci, kan artinya ketika kita menyadari keseharian kita, kita akan kembali kepada Allah, kita menuju Allah. Haji itu kan menuju Allah, cuma tempatnya disiapkan Allah ya. Inilah kadang-kadang ya dari niat itu saja pun nampak kesungguhan untuk melakukan itu sepertinya hanya ritual kewajiban saja ya, ritual hukum yang berlaku. Tapi ritual yang menimbulkan perasaan ini yang terabaikan di dalam pelaksanaan itu. Makanya ya kita lihat sajalah kan pulang haji ya begitu-gitu juga, malah lebih parah lagi. Kenapa? Ada makna-makna yang hilang ya, ada makna yang hilang. Padahal jelas kita bilang di situ dibutuhkan satu ketegasan. Kita harus tegas terhadap diri kita. Kita bukan di rumah sendiri, kita di rumah Allah. Semua umat layak masuk. Tidak ada diskriminasi di situ. Kita mau warna kulit apapun sama. Tidak ada perbedaan di situ. Baju kita sama. Nah, ada ketegasan yang mutlak, artinya diajarkan kita untuk tegas menuju Allah, tegas untuk dekat dengan Allah, tegas untuk hal-hal yang sifatnya kepada Allah. Ini pendidikan yang sebetulnya luar biasa ya, termasuk seperti sekarang ini kan. Kenapa sekarang ini miskin, bahkan tipis sekali iman kita karena corona aja pun masjid tak didekatin semua, macam-macam kita bilang yang nggak layak dan nggak pantas. Kenapa? Tidak ada ketegasan di dalam jiwa kita terhadap Allah. Artinya ketika semua orang mau dekat dengan Allah dan tegas terhadap dirinya terhadap Allah untuk terus berhubungan, apa susahnya sama Allah menghilangkan bencana, beban, bala dan sebagainya? Itu enggak ada kita bilangnya. Apalagi kalau kita lihat ya, makanya dari niat itu saja kebersihan jiwa kita sudah nampak ya, dan kita umat Islam umat yang bersih ya, tidak ada kita bilang ya. Apa kaitannya dengan haji ini? Jelas kebersihan lahir dan batin itu terdidik betul di dalamnya. Ketegasan jiwa kita untuk utuh, kokoh, istiqomah terhadap apapun yang dibuat, tidak boleh lepas dari Allah, itu akan memberikan keyakinan yang begitu kuat sehingga tidak ada kekhawatiran